الكون أجمعين ثم إلى روح من أمر هذا المسجد مبارك ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤلف هذا الكتاب الإمام نووي البنتاني ثم إلى روح شيخ محمد شافعي هزامي وإلى روح حاجي أحمد طبراني بن حاجي سائنا أخينا في الله محمد يوسف بن محمد صالح شيخنا أجمع وماتك الفاقر الزوجة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatul hadiyatu wa thalathuna an Hatimil Asam rahimahullah ta'ala annahu qala arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun minal ajnasi fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukhu ay ahlul harami wal afiyatu ay difa'ul makruhi la ya'rifu qadraha illa ahlul balai was-sihhatu la ya'rifu qadraha illa al-marda wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Makalah ke-31 dari Hatim Al-Asam, semoga Allah merahmatinya, bahwasanya dia berkata ada 4 hal tidak dikenal kadarnya itu kecuali dengan 4 jenis. Maka sesungguhnya sesuatu itu dikenal dengan lawanannya. Pertama, kepemudaan atau masa muda. Tidak dikenal kadar masa muda kecuali ketika memasuki usia lanjut. Ay ahlul harami wal afiyatu, keafiatan, ay difa'ul makruhi, tertolaknya yang dia tidak suka. Tidak mengenal kadar dari afiat kecuali orang yang terkena bala.
Qala al-Imamul Ghazali badala hadhil jumlah. Berkata al-Imam Al-Ghazali, ganti dari ini, tidak dikenal kadar kekayaan kecuali oleh orang fakir, dan kesehatan tidak dikenal kadarnya kecuali oleh orang sakit, dan kehidupan tidak dikenal kadarnya kecuali oleh kematian. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, dari makalah ke-31 ini ada pendapat dari Hatim Al-Assam. Beliau berkata, ada 4 perkara tidak dikenal kadarnya itu kecuali oleh 4 jenis. Karena sesungguhnya sesuatu itu dikenal dengan lawanannya. Seperti masa muda, tidak dikenal kadar masa muda itu kecuali ketika dia sudah tua. Kita sering berkata bahwa orang-orang usia lanjut ini, bagaimanapun dia lebih berpengalaman dari yang muda-muda. Mungkin keilmuan, akademisi lebih tinggi anak-anak muda yang berkuliah ketimbang orang tua. Tetapi bagaimanapun adanya pengalaman, peluang hidup itu lebih awal, lebih dahulu adalah orang-orang tua. Orang tua pernah mengalami masa muda, tapi anak-anak muda belum memasuki orang tua. Nah, kita bisa mengenal masa muda itu manakala kita sudah memasuki usia lanjut. Katakanlah kalau dianalogikan ini, usia pala 6 itu disebut usia lanjut. Nah kan kalau WHO mengatakan usia 60 itu masih pemuda. Kita ambil di atas 60 dah usia lanjut. Nah kita orang-orang tua yang usia di pala 6 ini, itu pasti mengenal kadar masa mudanya karena kita mengalami masa muda. Sementara anak muda belum mengalami usia lanjut karena memang belum masuki jenjang usia pala 6. Nah artinya diperlukan, dituntut kesantunan anak-anak muda kepada orang-orang tua, kepada seniornya yang lebih dahulu hidup, yang lebih dahulu mengalami asam garam kehidupan, agar tidak menjadi pemuda yang angkuh, agar tidak menjadi pemuda yang sombong. Nah, pemuda yang sebenarnya adalah yang tidak mengandal kepada kehebatan orang tuanya. Dalam makalah, dalam syair dikatakan, laisal fata man yakulu kana abi, innamal fata man yakulu ha anada. Bukanlah pemuda yang hanya mengandal kepada kehebatan orang tuanya. Yang namanya pemuda adalah yang berkata, inilah aku, inilah hasil karyaku, tanpa mendompleng kepada kehebatan orang tuanya. Nah, pemuda ini yang didambakan, dan pemuda ini juga termasuk yang mendapatkan proteks pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Nabi sabdakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 komponen masyarakat tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, yang saat itu tidak ada naungan lain. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pemimpin harus menenangkan masyarakat. Jangan justru pemimpin yang membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat.
Pemimpinlah yang harus menenteramkan, pemimpinlah yang harus santun. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak mendidik. Jangan menganalogikan perkataan-perkataan yang tidak nyambung, yang wajah syabahnya tidak bakal ketemu. Maka kita mengharapkan imamun adilun, pemimpin yang adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada model seperti ini, maka ini menjadi pemimpin yang bahagia. Karena dia mendapatkan kebahagiaan, harum namanya di dunia, tapi juga mendapatkan perlindungan hari kiamat yang tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu imamun adilun. Tapi perlu diingat juga dalam surah Bani Israil ayat 16 itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmir. Bila kami ingin hancurkan satu daerah, Korea, terlebih dahulu aku perintahkan tokoh-tokohnya, ruasanya, pemimpinnya, pemuka-pemukanya agar mereka adil, agar mereka mentaati aturan main. Tetapi fafasaku fiha, fafasaku fiha, mereka pada fasik di dalam Korea itu, di dalam wilayah itu. Fahaqqa 'alaihal qawlu, maka sepantasnya ditimpakan azab di situ. Bahkan fadammarnaha tadmira, kami hancurkan dengan sehancur-hancur. Itu karena ulah ru'asa, ulah mutrafuha, ya, pemuka-pemukanya. Jadi pemuka harus menjadi contoh, pemuka harus menjadi teladan. Ya, jangan justru pemuka ini yang membuat masalah, harus menyelesaikan masalah. Ya. Yang kedua yang mendapat perlindungan, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Sosok pemuda termotivasi, muncul dari dirinya bagaimana ibadah kepada Allah, bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana kepemudaannya bermanfaat buat lingkungan, bagaimana masa mudanya digunakan untuk membuat sentuhan-sentuhan kontribusi ilmu. Itu dituntut seperti itu. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi lahir dari dirinya semangat ibadah, muncul dari dirinya semangat pengabdian, dan dia menjadi pemorak, pemuda, motor penggerak. Ya. Kita sering, Bung Karno berkata, berikan saya 10 pemuda, saya akan goyang dunia ini. Nah, ini yang diharapkan, pemuda yang kuat imannya, kuat daya nalarnya, kuat fisiknya, kuat mentalitasnya, dikombin antara kecerdasan intelektualnya dengan kecerdasan spiritualnya. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Yang ketiga, yang akan mendapatkan naungan perlindungan pada hari kiamat, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seseorang hatinya bergantung ke masjid. Dimanapun dia berada, dimanapun dia pergi, bila sudah masuk mendekati masa waktu masuk sholat berjamaah, dia cari masjid. Dia selalu bergantung ke masjid. Dia selalu mendambakan berjamaah. Dia mendambakan syiar Islam lewat situ. Karena innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang layak memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Ini yang kita dambakan, orang Islam yang bagaimana mengharumkan nama Islam. Kita heran kalau orang Islam fobia terhadap Islam. Kita heran kalau ada tokoh-tokoh Islam tapi tidak mau berangkat peraturan-peraturan dengan mengadopsi nilai-nilai keislaman. Bahkan tanda tangannya tidak digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini heran. Rasanya nggak ada umat lain benci dengan agamanya, gitu kan. Hanya sebagian kecil yang muncul saat ini Islam, tapi anti nilai-nilai keislaman. Kita mendambakan
rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Yang keempat yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah wa rajulani ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua sosok manusia bila bertemu silaturahim, bila bertemu saling kangen-kangenan, bila bertemu saling informasi, saling menguatkan, tetapi wa tafarraqa, bila berpisah jauh, bila yang satu di dalam negeri, satu di luar negeri, saling mendoakan satu sama lain. Nah, dua sosok laki-laki ini yang kelak juga akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak pernah ada naungan kecuali naungan Allah. Kangen rasanya ingin ketemu dengan saudara nun jauh di sana, tapi nggak bisa nyampe, paling video call, saling berdoa satu sama lain. Yang kelima, rajulun, seseorang ini yang da'athu imra'atul zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda diundang oleh seorang perempuan cantik jelita, dibayar dia untuk memuaskan perbuatan-perbuatan mesum, dia menjadi gigolonya, dibayar dengan besar. Dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain boleh tidak tahu, orang tua saya boleh enggak ngeh, masyarakat boleh disembunyikan, tidak mengetahui, tapi Allah Maha mengetahui perbuatan saya. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda ini hebat, pemuda ini keren. Dia akan mendapatkan naungan, perlindungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Masalahnya bisa tidak, di hadapan itu tinggal nyuap, tinggal nyaplok, dibayar lagi. Tapi dia lari berkata, inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu publikasi, tidak perlu diinformasikan kepada siapapun. Istilahnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ikhlas yang tahu dia saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang dikasih itu. Ini kan sebagai ilustrasi sama juga ketika kita naik Grab car, kita naik mobil, kita naik taksi. Di situ 45.000, kita bayar 50.000. Walaupun 5.000 kita ikhlas. Itu istilahnya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Jangan sampai karena bakhilnya udah sampai rumah 45.000, nggak ada kembaliannya, terus lagi bang saya ke ujung sampai 50.000. Astagfirullahaladzim, kan jadi jalan kaki dia dari ujung itu. Sedekah kagak, jalan kaki gitu kan. Ya ini bakhil banget. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat ke neraka orang yang bakhil. Al-bakhil ba'idun min Allah. Al-bakhil ba'idun minan nas. Al-bakhil ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil, orang yang bakhlul, orang yang pelit, korek, buntut gasiran, ya, pangkat kuning, jauh nih dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekatnya ke neraka. Tapi kalau orang yang dermawan, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat sama Allah. Allah juga selalu dekat dengan orang ini, dekat dengan masyarakat. Masyarakat senang orang ini karena dia supel, karena dia mau tahu tentang kesusahan orang lain dan dia membantu menurut kadar kemampuan. Jadi masyarakat senang dengan orang ini dan dekat banget dengan surga, jauh dari neraka. Nah, yang terakhir yang ketujuh ini, rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Seseorang yang bangun di tengah malam dengan sholat malamnya, dengan sholat tahajudnya, membayangkan dosa-dosa yang lalu, masa kelam, masa jahiliyahnya, yang masih durhaka kepada Allah, bahkan durhaka kepada orang tua. Saat ini orang tua sudah tidak ada di hadapannya. Dia menangis membayangkan peristiwa masa lalunya, tanpa terasa linangan air mata membasahi kedua pipinya. Karena dahulu dia menjadi orang yang jahil, menjadi orang yang takabur,
menjadi orang yang jauh dari Allah, maka dia bersyukur malam itu bisa tahajud, berdoa untuk kedua orang tuanya, membacakan Fatihah untuk orang tuanya, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kelak juga akan mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita kembali kepada permasalahan kita. Jadi asyabab la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Kepemudaan atau masa muda tidak mengenal kadar masa mudanya kecuali sudah tua. Oh, begini rasanya jadi orang tua. Dulu masa muda apapun saya kuat. Apapun saya bisa hiking ke Gunung Pangrango, puncak Himalaya. Aku lewati semuanya itu. Di Halmaheranya. Sekarang sudah tua, jangan lagi naik gunung. Lihat gunung capek gitu kan. Naik jembatan penyeberangan dengan ngos-ngosan. Dia tahu kadar itu ketika sudah masuk masa tua. Wal afiyah ay difa'ul makruh. Afiyah itu tertolaknya yang kita tidak suka. Sakit enggak suka, tertolak. Miskin enggak suka, tertolak, jadi cukup hidupnya. Maka al-afiyah itu tidak mengenal kadar afiyah kecuali ketika dia kena bala, ketika dia kena musibah. Ketika dia mendapatkan ujian, ya Allah, begitu nikmatnya afiyah, kesehatankah itu, kesenangan hatikah itu, silaturahimkah itu, al-afiyah. Ini yang kita minta. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra alal afiyah wal ghina anin nas birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, kumohon kepadamu afiat ya Rabb, kesejahteraan, kesehatan, ya, kenikmatan, ketenangan yang terus berlangsung terus dalam kehidupan ini. Dia sekali lagi bisa mengenal kadarnya afiat itu kecuali ketika dia terkena mendapatkan musibah itu. Sebagai perbandingan kata Al-Imam Al-Ghazali, wala ya'rifu qadral ghina illa ahlul faqr, juga tidak mengenal kadar kekayaan kecuali orang-orang yang udah miskin, baru dia merasakan arti sebuah kekayaan, arti sebuah peluang. Dulu ketika kaya nggak mau sedekah, udah miskin kepengen sedekah. Ya, ini kan juga peluang hidup dia tidak bisa manfaatkan. Wasihhah la ya'rifu qadraha illal marda. Kesehatan, dia tidak bisa kenal kadar kesehatan itu kecuali ketika sakit. Kita ketika jenguk orang ke rumah sakit, ya Allah, betapa berharganya kesehatan ini. Betapa nikmatnya kesehatan ini. Orang kan makan enak dengan sehat. Kalau lagi sakit, apapun gak terasa enak gitu kan. Apapun dengan menu yang lezat, dengan minuman yang nikmat. Ketika badan lagi ampek, ketika lagi asam urat ngebet, ketika berak-berak sedang berlangsung, nggak nikmat itu semuanya. Maka dia dapat mengenal kesehatan itu, kadarnya ketika dia jatuh sakit. Al-mardo itu jam'u maridin, jamak dari marid, maridun maridoni, al-mardo. Ay illa ahlus saqami, kecuali orang yang memang sedang sakit. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Dan kehidupan itu tidak dia mengenal kadar kehidupan kecuali kematian. Hidup akan berujung kepada kematian. Hidup disudahi dengan kematian. Tapi kematian bukan akhir segala-galanya. Karena kematian adalah transit di antara dua kehidupan. Kita hidup untuk hidup yang abadi. Bagaimana kehidupan kita yang abadi tergantung gaya hidup kita sekarang ketika di dunia. Kalau sekarang kita dekat majelis ta'lim, dekat ulama, dekat orang soleh, bersama-sama bersilaturahim, maka indikator, insya Allah pada hari kiamat dia akan duduk bersama orang-orang soleh, duduk dengan para syuhada, dengan siddiqin, bahkan insya Allah seizin Allah berjumpa dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan dia dengan salawat, karena kecintaan dia dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengartikan, dia merasakan nikmatnya kehidupan ketika dia melihat orang yang mati, ketika dia orang melihat, oh ternyata hidup berkesudahan dengan kematian. Nah, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala syair
Abu Nuwas. Kita suka nyebut Abu Nawas. Ya. Itu Nuwas bidhammi nun, dengan dhamma huruf nun, Nuwas. Wabil wawi, dengan wawu. Ismuhu Al-Hasan bin Hani, itu nama aslinya itu. Ya, nama poyokannya, lakopnya itu Abu Nuwas. Kita kadang-kadang nyebut Abu Nawas. Ya. Wasababu talqibihi bi Abi Nuwas annahu kana lahu zawabannanin tanawwasani ay tataharrakani ala atiqihi intaha. Disebut Abu Nuwas itu karena dia nih punya dua jambul yang diikat, yang dikepang itu dia bergerak-gerak. Itu Nuwas, asalnya Abu Nuwas. Jadi jenaka orang ini. Jadi dari rambutnya aja, dari stylenya itu, jambulnya dua, dikepang dua, gerak-gerak terus. Padahal dia orang alim, dia sufi, dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kalau mau makan nasi kebuli di Abu Nuwas juga ada itu. Ya. Nah, kata Abu Nuwas ini dalam Bahr Tawil itu, "Dzunubi in fakkartu fiha katsiratun, wa rahmatur rabbi min dzunubi awsa'u, wa ma tama fi salihi in amiltuhu, walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Wallahu maulaya alladhi huwa khaliqi, wa inni lahu abdun uqirru wa akhda'u. Fa iyyakun ghufranun fadzalika rahmatun, wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Dzunubi in fakkartu fiha katsiratun." Dosa-dosaku, jika aku renungkan dalam dosa-dosa itu, banyak sekali dosa ini yang saya lakukan. Tetapi wa rahmatur rabbi, rahmat Allah Tuhan saya lebih luas daripada dosa-dosa saya. Artinya jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Kita harus punya rasa optimis, jangan putus asa. Mintalah pengampunan kepada Allah. Mintalah permohonan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena rahmat Allah melebihi daripada dosa-dosa kita, melebihi daripada murkanya Allah. Ini rasa optimis. Ya, ini ada semacam roja, harapan. Wa ma tama'i fi salihi in amiltuhu. Dan tidak ada keinginan saya di dalam melakukan amal-amal ini, tetapi saya meyakini ini rahmat Allah atau mau yang lebih juga saya inginkan, saya serahkan ini. Artinya keinginan beramal soleh itu juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara datang pagi-pagi ke tempat ini, itu sentuhan, itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang patut disyukuri. Ada kenikmatan, ketenangan pada pagi hari ini. Hari ini kita mendapatkan rahmat, hari ini kita mendapatkan jaminan, bahkan jaminan hidup, jaminan keimanan, jaminan keamanan dengan sholat subuh berjamaah, dan kita kaji dengan nilai-nilai keislaman. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang berada di sebuah taman daripada taman surga. Jangan lewati taman ini, tetapi mampirlah ke taman ini yang namanya halaqah zikir. Kumpulan-kumpulan orang ngaji, kumpulan orang zikir dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Huwallahu maulaya alladhi huwa khaliqi. Dialah Allah Tuhan saya, yang dia juga Allah pencipta saya. Wa innilahu abdun, saya ini bagi Allah seorang hamba. Saya akui itu. Wa akhda'u, dan saya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa iyyakun ghufranun fadzalika rahmatun. Maka jika tidak ada ampunan dari Allah, maka itulah saya yakini ada rahmat Allah. Wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Dan jika ada yang lainnya, maka tidak ada saya ini yang bisa saya lakukan. Semuanya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebuah puisi ya dari seorang Abu Nuwas yang ahli sastra ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man arada alla yuwafiqahu alla yuqifahu ala qabihi a'malihi wala yansyura lahu diwanan falyad'u bihadad du'a fi duburi kulli salatin wa huwa Allahumma inna maghfiratak arja min amali wa inna rahmatak awsa'u min dzambi
Allahumma illam akun ahlan an abluga rahmatak wa rahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulli syai'in ya arhamar rahim. Dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man aroda, siapa yang ingin, alla yuqifahu, bahwa Allah tidak memperlihatkan ala qabihi a'malihi, atas keburukan amal-amalnya, wala yansyuralahu, dan tidak disiarkan, tidak dipublikasikan oleh Allah diwanan, catatan-catatan kesalahannya itu. Kita banyak salah, kita banyak dosa, tapi ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kelihatan, setiap dosa pala kita benjol, setiap dosa pala kita benjol, berapa banyak yang benjolin. Berarti dosa kita, kesalahan kita Allah umpetin. Karena itu jangan buka aib orang lain nih. Kita juga nggak mau aib kita dibuka. Nah, Allah tutupin itu. Nah, ini doanya. Agar Allah tutupi segala kesalahan kita, dibaca setiap sholat 5 waktu. Bentuk doanya, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inna maghfiratak arja min amali, sesungguhnya ampunanmu lebih aku harap daripada amalku. Karena orang masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rahmatak awsa'u min dzambi, sesungguhnya rahmatmu lebih luas dari dosa-dosaku. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, in lam akun ahlan, aku ini bukan ahlinya untuk dekat kepadamu, an abluga rahmatak, untuk saya sampai kepada rahmatmu, tetapi farahmatuka ahlun, rahmatmu itu ahlinya yang bisa menyampaikan aku. Lagi-lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Li'annaha, karena sesungguhnya wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahim. Karena sesungguhnya luas rahmat Allah tiap-tiap sesuatu, ya Allah yang memiliki Rahman dan Rahim. Ini doa bagus untuk diamalkan, diselipkan setelah sholat 5 waktu itu. Wal maqalatu tsaniyah wa salasun, makalah ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana ay jaa yaumul qiyamah yud'ul mizan, bila datang hari kiamat diletakkan 2 mizan, 2 timbangan itu, fayu'ta bi ahli sholati fayuwaffawna ujurahum, didatangkan 2 neraca itu, 2 timbangan itu buat ahli sholat, maka dicukupkan pahala mereka, ayyutuna ujurahum kamilatan, diberikan. Sekarang kita mendapatkan nilai dari Allah, itu baru DP-nya. Ketika pada hari kiamat kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baguskan sholat kita. Baguskan kita menjaga waktu-waktunya. Kita kontrol tentang rukun-rukun yang ada di dalam sholat itu. Apakah rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Terutama suratul Fatihah. Jangan sampai salah. Jangan sampai kurang tasydidnya ini. Ada 14 tasydid di situ. Kalau suara relatif, tapi bagaimana makhrajnya dan tajwidnya agar tidak merubah makna. Andai kata surah kita salah, andai kata kurang tajwidnya, itu tidak mengurangi, tidak membatalkan sholat. Tetapi manakala suratul Fatihahnya berbeda alif sama ain, berbeda dengan tasydidnya, kurang 1 huruf, kurang maknanya, berubah maknanya. Nah, itu diperhatikan itu. Ada 14 tasydid seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 tasydid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rakaat kedua boleh dibaca enggak panjang, Maliki yaumiddin, karena tidak merubah makna. Iyyaka na'budu, ada tasydid di situ. Hanya kepadamu yang kami sembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Terusnya sampai waladhdallin, itu mat lazim musaqqal kalim, ya. Jadi jangan waladhdallin, apalagi bedol dibedol, bukan. Tapi waladhdall, ya.
bil mizani summa yu'ta bi ahli shaum. Kemudian neraca itu didatangkan buat orang yang puasa. Wa fi nusahi, pada redaksi lain, bi ahlil haji, dengan orang yang suka yang telah melaksanakan ibadah haji. Fayufauna ujurahum bil mizan, maka disempurnakan pahala haji, pahala puasa di hari kiamat itu. Summa yu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizanun wa la yunsyaru lahum diwanun fayuwaffawna ujurahum bi ghairi hisab. Kemudian didatangkan buat orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan bala, dia sabar, la yunsabu lahum mizan, tidak ditancapkan pada mereka itu catatan-catatan dari dosanya itu. Wala yunsyaru lahum, dan tidak disiarkan kepada mereka diwanun ay jaridatul hisab, ya, catatan-catatan hitungan itu. Fayufawna ujurahum bi ghairi hisab, maka dicukupkan pahala mereka tanpa dihitung, ya. Hatta yatamanna ahlul afiyah, sehingga berangan-angan orang yang punya kesejahteraan itu, laukanu bimanzilatihim, sekiranya mereka ada derajat seperti itu, min kathrati sawabillah ta'ala, dari banyaknya pahala yang Allah berikan atas mereka. Jadi apa-apa yang kita lakukan di sini, Allah akan sempurnakan seluruh pahalanya bila kita kembali ke mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira ini, semoga dua makalah ini menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan dua makalah ini bertambah semangat kita untuk meningkatkan nilai persaudaraan, untuk menguatkan posisi Islam wasatiyah, Islam ahlus sunnah wal jamaah. Kalau aswaja masih dominan, masih mayoritas di tempat ini di Indonesia, maka paham-paham lain akan terlindungi. Apakah itu Syiah, apakah itu Wahabi, apakah itu liberal, dari dulu masih tetap sudah ada. Cuma sekarang kelihatan mereka lebih galak lagi. Maka kita harus lebih galak lagi mempertahankan, mengokohkan Islam ahlus sunnah wal jamaah ini, agar paham-paham Wahabi, paham-paham Syiah tidak masuk di tengah-tengah kita. Karena mereka akan terlindungi kalau kita mayoritas. Tapi kalau kita aswaja minoritas, lihat di Yaman, lihat lagi di Syria, kita habis menjadi korban, ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini semuanya Allah menjaga keutuhan bangsa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, itu tadi makanya. Jadi pemimpin harus jadi panutan. Jadi pemimpin, istilah saya tadi, harus menenteramkan. Jadi pemimpin harus juga dia memberikan kontribusi pencerahan. Dia yang menyelesaikan kegaduhan, jangan pemimpin biang dari kegaduhan. Itu bukan jadi pemimpin lagi nanti, bukan jadi panutan lagi. Ya, saya tidak pernah menyebut nama siapapun yang namanya pemimpin, karena orang semua sudah dewasa. Nah, oleh karena itu, apa yang sudah berlaku di sini silakan jalankan saja. Karena tokoh Majelis Ulama juga sudah memberikan komentar, jangan digeneralisasikan hal itu. Karena terkadang masjid itu permintaan dari masyarakat untuk adanya seperti itu, biar tambah syiar. Apa sih kalimat-kalimat azan itu? Kalimat-kalimat azan itu adalah kalimat tauhid, kalimat mengajak orang membesarkan nama Allah. Orang Nasrani aja, orang non-muslim aja merasa girang. Dia terbantu dengan azan subuh kalau dia mau berangkat pagi-pagi. Dia nggak pernah merasa terusik. Mestinya hal-hal yang begitu jangan pakai menteri, cukup kepala kantor bikin edaran. Jadi nggak gaduh gitu kan. Kok masalah gitu aja segala toa segala ini, itu urusannya si Hafid lah gitu ya. Jangan urusan. Bikin aja edaran kepala kantor ya kepada provinsinya masing-masing, itu nggak bakal gaduh kalau gitu. Ini sudah berjalan lama gitu kan.
Jadi orang sekali lagi satu komunitas masyarakat ya, kalau kompleks saya nggak tahu, komunitas masyarakat merasa enak, merasa terbantu dengan suara azan, dengan suara tarhim. Ya, ingat semuanya terbantu, nggak ada yang merasa. Bahkan banyak orang masuk Islam tertarik karena dengar suara azan. Jadi kalau orang tidak suka dengan suara azan, ini berarti sama dengan syaitan yang lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut dengar suara azan gitu kan. Ya, jadi itulah idolanya seorang pemimpin, dia ditaati. Kun imaman matuan au makmuman mutian. Kalau jadi pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum yang mentaati. Jadi harus menjadi contoh, bukan menjadi sumber masalah. Saya kira saya agak ya. Saya kira orang pada umumnya sudah mendapatkan hidayah. Taufik yang belum. Hidayah itu petunjuk. Kepengen ke masjid, kepengen ngaji, tapi belum datang-datang. Hidayahnya udah ada, si taufiknya belum datang. Gitu kan ya. Maka billahi taufik wal hidayah. Mestinya wabillah hidayah wa taufik. Habis hidayat baru taufik. Nah, taufik itu kesesuaian, keselarasan antara ucapan dengan kenyataan, itu taufik. Kepengen saya sudah ada, saya pengen ngaji, baru kepengennya doang. Hidayah udah dapat itu. Si taufiknya susah banget itu. Maka di Quran kalimat taufik cuma satu. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Cuma satu itu kalimat taufik itu. Nah, kita bantu doa. Semoga saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah agar segera Allah kasih taufiknya gitu. Jadi ada keselarasan, ada kecocokan, keinginan dengan kehadiran secara nyata. Kita doakan aja semuanya ya saudara kita, karena mereka juga saudara kita ya. Semoga ya tetap melalui pengeras suara sebagai syiar, tapi afdolnya datang ke sini. Datangnya duduk bareng, tadi dengan sholat berjamaah, dengan kita bisa ngaji, dengan bisa silaturahim, udah banyak nilai. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ada nilai silaturahimnya, ada nilai kita itikafnya, ada nilai ibadahnya, ada nilai keilmuannya. Insya Allah kita doain aja, ya. Kita jangan jauhkan. Termasuk anak-anak kita. Ya. Ya. Panjang. Ya. Itu tadi maksud saya. Jadi tajwidnya, makhrajul hurufnya, ketepatan panjang pendeknya harus diperhatikan. Dia ar-rahma, man yang panjang, bukan ar-rahman. Ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, jangan maliki yaumiddin. Nah, itu panjang pendek. Karena itulah kalau menjadi imam itu ada kriterianya. Sekali lagi kalau suara relatif. Ya, saya juga nggak banyak lagunya, nggak belagu lah gitu. Tapi yang penting bagaimana makhrajnya, bagaimana tajwidnya. Seperti tadi, malik yang panjang ma-nya. Jangan ki-nya yang dibaca tadi, maliki yaumiddin. Sama juga iyyaka na'budu, jangan iyyaka na'budu wa di ayun. Itu kurang tasydidnya. Maknanya berubah. Ya, ini tentunya guru tajwid yang lebih bisa mengarahkan, yang memberikan nilai seperti itu. Karena kalau Fatihahnya beres, semuanya beres. Surah salah nggak mengurangi keabsahan salat 5 waktu. Terima kasih Pak.